Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yuni Fitri dengan NIM 20021110195. Di sini saya akan mempresentasikan terkait manajemen persediaan. Manajemen persediaan ini memiliki tujuan yaitu untuk menentukan keseimbangan antara investasi persediaan dan pelayanan pelanggan. Fungsi dari manajemen persediaan yang pertama, untuk memberikan pilihan barang agar dapat memenuhi permintaan pelanggan. Biasanya digunakan pada perusahaan retail. Yang kedua yaitu untuk memisahkan beberapa tahapan dari proses produksi. Yang ketiga yaitu untuk mengambil keuntungan dari potongan jumlah karena pembelian dalam jumlah besar dapat menurunkan biaya pengiriman barang. Yang keempat yaitu untuk menghindari inflasi dan kenaikan harga. Adapun jenis persediaan, yang pertama persediaan bahan mentah. Biasanya digunakan untuk memisahkan pemasok dari proses produksi. Yang kedua yaitu persediaan barang dalam proses, yaitu bahan mentah yang telah melewati proses perubahan yang belum selesai. Yang ketiga yaitu MRO, yang merupakan persediaan yang disediakan untuk perlengkapan pemeliharaan yang diperlukan untuk menjaga agar mesin bekerja secara produktif. Yang keempat yaitu persediaan barang jadi, merupakan produk yang telah selesai dan tinggal menunggu pengiriman. Adapun unsur sistem dari manajemen persediaan, yang pertama yaitu analisis ABC, merupakan penerapan persediaan dari prinsip Pareto yang mengemukakan bahwa beberapa hal sangat penting dan banyak juga hal yang sepele. Untuk menentukan volume uang tahunan, kita perlu mengukur permintaan tahunan dari setiap barang persediaan dikali dengan biaya per unit. Analisis ABC ini membagi 3 kelas. Yang pertama, kelas A adalah kelas dengan volume tinggi yang mewakili 70% dari total penggunaan uang. Dan kelas B adalah kelas sedang yang mewakili 30%, sedangkan kelas C adalah kelas kecil yang mewakili hanya 5%. Yang kedua yaitu keakuratan catatan persediaan, yang merupakan sebuah prasyarat bagi manajemen persediaan, penjadwalan, produksi, dan penjualan. Sistem periodik memerlukan pemeriksaan persediaan secara teratur untuk menentukan kuantitas persediaan di tangan. Sistem ini memiliki kelemahan yaitu kurangnya pengendalian antara tinjauan dan perlunya membawa persediaan tambahan untuk melindungi dari kekurangan. Alternatif lainnya yaitu menggunakan persediaan perpetual yang menelusuri penerimaan dan pengurangan persediaan secara berkelanjutan. Model-model persediaan untuk permintaan independen, yang pertama yaitu model kuantitas pesanan ekonomi atau EOQ dasar, yang merupakan salah satu teknik pengendalian persediaan yang relatif mudah digunakan. Model EOQ ini diasumsikan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah permintaan diketahui cukup konstan dan independen. Yang B, persediaan segera diterima dan selesai seluruhnya. Yang C, tidak tersedia diskon kuantitas. Dengan asumsi ini, grafik penggunaan berbentuk gigi gergaji yang terdapat pada gambar di samping. Pada gambar ini, Ki menyatakan jumlah yang dipesan. Jika jumlah ini adalah 500 baju, jadi tingkat persediaan melompat dari 0 ke 500 baju dalam sesaat. Nah, setiap kali persediaan diterima, maka tingkat persediaan melompat lagi ke Ki. Unit yang dinyatakan dengan garis vertikal. Proses ini akan berlanjut sepanjang waktu. Selanjutnya yaitu meminimalkan biaya, yang bertujuan untuk meminimalkan total biaya. Langkah-langkah yang diperlukan, yang pertama adalah mengembangkan sebuah
pernyataan untuk biaya pemasangan dan pemesanan. Yang kedua, mengembangkan sebuah pernyataan untuk biaya penyimpanan. Yang ketiga, menentukan biaya pemasangan sama dengan biaya penyimpanan. Yang keempat, menyelesaikan persamaan untuk kuantitas pesanan optimal dengan rumus Q sama dengan akar 2DS per H. Yang selanjutnya yaitu membahas tentang titik pemesanan ulang, yang merupakan tingkat persediaan yang telah mencapai tingkat tertentu yang dinyatakan sebagai berikut. ROP sama dengan permintaan per hari dikali dengan waktu tunggu untuk pesanan baru dalam hari, atau disingkat dengan ROP sama dengan D dikali L. Yang kedua yaitu model kuantitas pesanan produksi. Model ini dapat digunakan dalam dua situasi, yakni pada saat persediaan mengalir atau menumpuk secara berkelanjutan selama waktu setelah pesanan ditempatkan. Yang kedua, pada saat unit-unit dihasilkan dan dijual secara serempak. Gambar ini menunjukkan tingkat persediaan sebagai fungsi waktu atau persediaan turun menjadi 0 antar pesanan. Model ini berguna saat persediaan menumpuk secara berkelanjutan selama waktu tertentu dan saat asumsi kuantitas pesanan produksi berlaku. Adapun rumus-rumus yang digunakan yang pertama untuk mencari biaya penyimpanan persediaan tahunan yaitu rata-rata tingkat persediaan dikali dengan biaya penyimpanan per unit per tahun. Yang kedua yaitu rata-rata tingkat persediaan sama dengan tingkat persediaan maksimum dibagi 2. Yang ketiga, tingkat persediaan maksimum sama dengan total produksi selama produksi berlangsung dikurang total penggunaan selama produksi berlangsung. Model yang ketiga yaitu model diskon kuantitas yang merupakan potongan harga untuk barang yang dibeli dalam jumlah besar. Pada gambar di samping dapat dilihat harga modal sebuah barang adalah Rp5. Jika dipesan sebanyak 1.000 hingga 1.999 unit dalam suatu waktu, harga per unit menurun menjadi 4,80. Apabila kuantitas yang dipesan pada suatu waktu lebih dari 2.000 unit, harga per unit menurun 4,75. Persamaan total biaya persediaan tahunan dihitung sebagai berikut. Total biaya sama dengan biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan ditambah biaya produk, atau untuk menghitung nilai ukuran pesanan optimal yaitu Q sama dengan akar 2DS per IP. Adapun model-model probabilistik dan persediaan pengaman. Yang pertama yaitu model probabilistik adalah model yang digunakan ketika permintaan produk tidak diketahui dan dapat ditentukan menggunakan distribusi probabilistik. Tingkat pelayanan adalah pelengkap dari probabilistik yang ketika kehabisan persediaan. Misalnya, probabilistik kehabisan persediaan sebesar 0,05, maka tingkat pelayanannya 0,95. Oleh karena itu, untuk mengurangi kehabisan persediaan, yaitu dengan menyimpan unit-unit tambahan dalam persediaan. Hal ini disebut dengan persediaan pengaman. Biaya kehabisan persediaan tahunan dapat dihitung yaitu jumlah kekurangan unitnya setiap tingkat permintaan dikali dengan probabilistik tingkat permintaan tersebut dikali dengan biaya kehabisan persediaan per unit dan dikali jumlah pesanan per tahun. Untuk model-model probabilistik lainnya, yang pertama, permintaan bervariasi dan waktu tunggunya konstan. Yang kedua, waktu tunggunya bervariasi dan permintaannya yang konstan. Yang ketiga, permintaan dan waktu tunggunya bervariasi. Adapun model periode tunggal yaitu
menjelaskan situasi di mana satu pesanan dilakukan untuk satu produk di akhir periode. Adapun sistem periode tetap atau disimbolkan dengan P yang artinya jumlah tetap yang sama ditambahkan pada setiap persediaan pesanan untuk suatu barang yang ditempatkan. Ketika persediaan berkurang sampai titik pemesanan ulang atau ROP, barulah pemesanan Q dilakukan. Asumsi pada periode ini adalah biaya-biaya yang relevan hanya biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Waktu tunggu diketahui konstan dan barang-barang bersifat saling independen. Keuntungan dari periode tetap adalah tidak diperlukannya perhitungan fisik dari barang-barang persediaan setelah diambil perhitungannya hanya terjadi ketika peninjauan berikutnya. Demikianlah hasil presentasi saya mengenai manajemen persediaan. Jika terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.